kabar? Cemimit di sini. Ece doakan semoga Anda semua sehat dan selalu happy ya. Untuk pertama kalinya Ece merangkum satu film berjudul Hipnotik keluaran tahun 2021, menceritakan kisah seorang wanita yang berjuang untuk terlepas dari ikatan hipnotis yang sangat kuat yang membahayakan jiwanya dan orang-orang terdekatnya. Penasaran kan? Hayu kita nonton. Inilah Hipnotik. Film diawali dengan munculnya tokoh utama bernama Jennifer, Ece panggil aja Jejen, yang pada malam itu berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Gina atau Gigin yang sedang merayakan pesta atas rumah barunya. Tidak sesuai ekspektasi, ternyata Jejen yang seminggu sebelumnya bilang ke Gigin tidak akan datang, ujung-ujung nonghol sabari bawa bingkisan atau kado seaya-aya, yaitu tanaman di pot dengan kondisi layu sebelum berkembang. Gigin pun yang dibuat heran dengan sikap pelin-pelan Jejen menyatakan kebingungannya. Karena sebenarnya setelah tahu Jejen tidak akan datang, suaminya si Gigin telah mengundang mantan kabogoh Jejen yang bernama Brian alias Brian, yang biar gampang Ece panggil aja Ian. Entah apa yang terjadi di antara Jejen dan Ian sebelumnya, sampai si sahabat mencoba untuk tidak mempertemukan mereka di dalam pestanya. Tapi bila Ece melihat pandangan dari mereka berdua saat melihat satu sama lain, nampak binar-binar kerinduan masih terpancar di mata mereka. Hayah. Kemudian Gigin memperkenalkan Jejen dengan seorang psikolog yang datang ke pestanya bernama Colin Maid. Biar gak ribet, Ece panggil si terapis aja. Dimana si terapis ini adalah terapis langganan Gigin yang kerap membantunya dalam memberikan penanganan dan solusi atas problematika hidupnya. Sambil mengobrol dengan si terapis, angger sesekali Jejen melirik mantannya seperti masih memendam rasa yang dalam. Mereka pun makan bersama, tetapi terjadi sebuah insiden di mana saat Ian mengambil penganan dari sebuah piring, tiba-tiba tangannya dihadang oleh tangan Jejen. Karena ternyata Jejen mengetahui bahwa penganan itu mengandung minyak wijen, yang mana kandungan wijen itu bisa berakibat fatal bagi yang menyandang alergi akut terhadap wijen seperti Ian. Setelah acara makan, si terapis yang mau pulang menghampiri Jejen dan menyerahkan kartu namanya, berharap agar Jejen bisa mampir untuk sekedar berkonsultasi bila ada permasalahan hidup yang mungkin bisa dicari solusinya bersama-sama. Tiba waktu pulang, Jejen yang sedang menunggu kedatangan ojek online disamperkan Ian yang mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Jejen, sehingga Ian terhindar dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi pada tubuhnya seandainya Jejen tidak sigap dan segera mengingatkannya. Ian pun menyampaikan perasaan atas perpisahan mereka yang sangat tidak diinginkannya karena masih sangat mencintai Jejen. Tapi karena entah apa penyebabnya belum kita ketahui, kenapa selama ini Jejen menjauhi Ian, padahal Jejen pun nampak masih mencintai Ian dengan tulus. Lalu Ian pun menawarkan Jejen untuk pulang, tapi Jejen tidak mau. Tapi setelah dipaksa, akhirnya Jejen pun bersedia untuk diantar pulang oleh Ian. Kudu gitu atau awewe mah, kudu dipaksa heula, karek daek, paham atuh. Keesokan harinya, Jejen yang bangun dengan kondisi diharudum simbut hungkul melihat pesan dari Ian yang sudah pulang, dan katanya tidak tega membangunkan Jejen yang tertidur lelap. Jejen kemudian bertemu dengan Gigin untuk menceritakan semua yang terjadi malam itu. Gigin pun merasa kasihan dengan kondisi sahabatnya yang sedang merasa tidak bahagia akhir-akhir ini karena suatu peristiwa yang melukai batinnya. Bahkan Jejen pun tidak memiliki pekerjaan karena Horea mengapa-ngapain. Sehingga sebagai sahabat yang baik, Gigin menyarankan Jejen untuk menemui terapis yang malam itu pernah dia kenalkan. Jejen yang menolak mentah-mentah akhirnya mau juga mengikuti permintaan sahabatnya karena merasa tidak enak dengan perhatian dan atensi dari sahabatnya yang baik kepadanya selama ini. Namun Jejen pun olohok saat Gigin mengatakan bahwa appointment atau janji temu dengan si terapis sudah dilakukan sebelumnya tanpa ngomong-ngomong dulu ke Jejen.
Har ari maneh. Pada hari yang ditentukan, Jejen pun menemui si terapis dan merasa terpesona dengan keindahan dan kenyamanan tempat prakteknya. Wow, this is cozy. Jejen pun memulai sesi terapi dengan obrolan ringan, seperti menyampaikan bagaimana dia melalui hari-hari akhir-akhir ini dan aktivitas apa saja yang dia lakukan. Lalu saat si terapis menanyakan hubungannya dengan Ian, Jejen pun mulai membuka masalah pribadinya, termasuk akar permasalahan yang sebenarnya terjadi yang menjadikan Jejen begitu terpuruk sedemikian dalamnya hingga berpisah dengan kabogohnya itu. Si terapis pun mencatat dengan detail apa-apa yang disampaikan oleh Jejen sebagai bahan referensi agar bisa menentukan solusi yang tepat dalam menangani problema Jejen. Di situ terungkit fakta bahwa Jejen pernah keguguran dan bayinya meninggal saat usia kandungannya 6 bulan, yang tentunya untuk ukuran kehamilan seperti itu, janin telah terbentuk dan sempat hidup beberapa saat dalam pelukan Jejen sebelum pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Hal itulah yang menyebabkan Jejen terpukul, tergoncang jiwanya dan merasa hidup enggan, mati tak mau. Atas trauma yang menimpa Jejen yang diakibatkan ditinggalkan anak tercintanya, si terapis menawarkan pengobatan yang bernama hipnoterapi yang disinyalir bisa meredam kesedihan Jejen dan bangkit dari keterpurukannya. Jejen yang pada awalnya ragu karena belum pernah melakukan praktek hipnoterapi ini sebelumnya dan khawatir hasilnya akan kurang maksimal, akhirnya diyakinkan oleh si terapis yang dengan agulnya dia mencatut nama mentornya yang bernama Dr. Xavier Zulivan yang katanya adalah tokoh yang banyak melakukan penelitian dan terbukti berhasil karena setelah menerima sugesti berulang, para penerima hipnoterapi akan mampu mengendalikan pikirannya sendiri dan bangkit dari trauma, kemudian melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Mendengar iming-iming yang nampak menjanjikan itu, Jejen pun kabita dan akhirnya setuju. 3 bulan kemudian, nampak Jejen yang sudah mulai bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Bahkan dia sudah diterima bekerja dan menjalani aktivitas sebagai wanita pada umumnya. Namun, dia kerap kali bermimpi hal yang sama, dengan orang yang sama, di tempat yang sama, dan aktivitas yang sama. Wah, pada suatu hari, Jejen secara kebetulan bertemu si terapis dan ditanyai kenapa tidak berkunjung lagi untuk melakukan sesi. Si Jejen pun berdalih bahwa akhir-akhir ini dia sibuk dan telah diterima kerja. Si terapis pun nampak terkejut senang dan Jejen pun diajak untuk ngopi bareng sabari ngobrol. Pada saat itulah si terapis menceritakan tentang kehidupan pribadinya, tentang dirinya sebagai anak tunggal dan memiliki istri yang sangat dicintainya yang ternyata sudah meninggal. Kemudian si terapis menanyakan hubungan Jejen dengan Ian. Bagaimana sih sekarang hubungannya? Lalu menyarankan Jejen untuk menjauhi Ian agar bisa lebih baik menjalani hidup dan melupakan masa lalu. Jejen pun mengikuti saran si terapis agar mengundang Ian makan malam untuk mengakhiri hubungan mereka secara baik-baik. Jejen pun pergi belanja untuk keperluan masak-memasak. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon dari nomor tak dikenal dan ujug-ujug ngeblank. Lalu kita diperlihatkan situasi Jejen yang sedang molohok, yang kemudian tersadar. Dia melihat keadaan meja makan dengan makanan yang sudah tertata dan kursi yang dijungkir. Lalu dia mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Dan saat Jejen masuk, nampak Ian ngejongkeng dengan kondisi ngegeledak, langlayesed, tidak berdaya, dengan utah yang berserakan. Ian pun dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi koma. Jejen yang sangat sedih mengungkapkan keheranannya atas kejadian tersebut ke Gigit dan si terapis. Tetapi mereka menganggap bahwa itu hanyalah kecelakaan belaka. Bahkan si terapis memberikan sugesti-sugesti agar Jejen tidak terlalu sedih menghadapi peristiwa tersebut. Scene pun beralih kepada saat Jejen sedang di dapur rumahnya, ngalamun
dan teringat akan struk belanjaan yang masih ada di kantong belanja, di mana di rincian belanjaan nampak jajan belanja sebotol minyak wijen. Dan lalu dia ingat telah membuat salad untuk Ian dengan mencampurkan minyak wijen sebanyak-banyaknya tanpa dia sadari. Jejen pun yang nampak mulai curiga segera mencari info dari internet mengenai siapa si terapis ini, dan ditemukan fakta bahwa si terapis ini adalah orang yang beberapa waktu lalu dicurigai dan sedang diselidiki polisi di kota lain atas kematian seseorang secara misterius yang bernama Andrea. Informasi lainnya juga mengungkapkan bahaya kejahatan di bawah pengaruh hipnotis yang sedang marak, bukan hanya dihipnotis di jalan, di bank, di pasar, disuruh menjual obat-obatan terlarang, di mana mereka dihipnotis dengan cara ditepuk kemudian secara tidak sadar menyerahkan barang berharga mereka. Bahkan di beberapa kasus, pengaruh hipnotis ini dapat mengaburkan alibi seolah-olah bunuh diri, padahal disugesti. Jejen pun menemui dan meyakinkan Gigin bahwa dia sudah disugesti karena merasa waktunya pun telah hilang dan merasa dirinya secara tidak sadar telah dituntun untuk membunuh Ian. Akhirnya mereka berdua menemui seorang detektif, yaitu detektif yang sama yang menyelidiki kasus Andrea yang meninggal karena serangan jantung. Nah, Andrea ini juga masih merupakan salah satu pasien si terapis, tetapi tidak ada cukup bukti yang kuat yang menyatakan bahwa si Andrea ini terbunuh akibat sebuah sugesti yang diberikan. Kemudian sang detektif pun memperlihatkan rekaman CCTV di mana nampak Andrea bertingkah aneh dan berubah setelah menerima telepon dari orang tak dikenal, seperti halnya si Jejen. "Wah, jika orang kamari iya mah," kata Jejen. Menurut sang detektif, kematian Andrea disebabkan oleh ketakutan ekstrim yang berujung kepada serangan jantung. Mereka pun disarankan oleh sang detektif untuk mencari terapis yang baru. Kemudian mereka meninggalkan kantor polisi saat Gigin tiba-tiba mengaku kepada Jejen bahwa dia pun telah dihipnotis oleh si terapis minggu kemarin karena kegundahannya melihat kondisi sahabatnya Jejen. "Nanaunan gerak Gigin. Jejen pun yang menyarankan Gigin untuk menjauhi si terapis kalau datang lagi berkonsultasi dengan alasan ingin terapi dadakan karena masih resah dengan kondisi ia di rumah sakit. Padahal sebenarnya Jejen bermaksud akan merekam pembicaraan mereka. Jejen penasaran, naon wae sih yang dilakukan dan ditanyai saat proses hipnoterapi teh, sekaligus ingin memiliki bukti kejahatan si terapis. Alih-alih mendapatkan bukti, ternyata si Jejen katohian alias kanyahoan alias ketahuan sama si terapis tentang maksud dan tujuan mendatanginya. Bahkan si terapis tahu bahwa Jejen dan sahabatnya Gigin telah datang ke kantor polisi pagi itu untuk mencari tahu kasus pasien lamanya yang bernama Andrea. Jejen pun segera menghubungi Gigin untuk mengingatkan Gigin agar waspada. Tapi ternyata Gigin yang sedang berkendara bersama suaminya terlanjur ditelepon si terapis dan diberi sugesti pamungkas yang akhirnya scene beralih ke tempat si terapis berada, di mana di saat si terapis sedang gogolehean mendengarkan musik, tiba-tiba dia didatangi oleh sang detektif yang mencari informasi terkait kematian Gigin yang dicurigai meninggal karena kecelakaan, tetapi menjadi janggal karena Gigin juga adalah pasien yang menerima pengobatan hipnoterapi seperti beberapa pasien si terapis yang meninggal sebelumnya, di mana mereka memiliki pola kematian yang sama. Si terapis yang pura-pura nggak tahu menau akan hal ini pun mencoba menepis kecurigaan sang detektif dengan mengatakan bahwa Gigin datang memintanya untuk diberi sugesti agar bisa mengatasi ketakutannya terhadap laba-laba. Bahkan dengan pedenya, si terapis menawarkan sesi gratis kepada sang detektif bisi bade di hipnoterapi cenah untuk mengatasi masalah insomnia. Sugan teu eling, gitu pasti pikiran si detektif. Scene pun beralih ke Jejen yang ditemui oleh sang detektif yang mengatakan dia secara diam-diam telah mengambil sidik jari terapis untuk dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada dan menyarankan Jejen untuk bersembunyi. Lalu sesaat setelah detektif pulang, tiba-tiba eng ing eng.
Hello, Jennifer. Ya, si terapis ujug-ujug muncul di hadapan Jejen, menghipnotisnya dan ambak-ambakan menyalahkan Jejen yang dianggap tidak berterima kasih atas apa yang sudah dia lakukan untuk kesembuhan Jejen. Si terapis pun menganggap bahwa Ian, Gigin, dan sang detektif hanyalah penghalang kesembuhan Jejen yang harus segera dibumi hanguskan atau dibereskan segera. Setelah si terapis merasa puas, wak wek wok meluapkan amarahnya, dia pun ngaleos dengan tenangnya. Sang detektif yang sudah sampai rumah pun menerima tamu tidak diundang yang menyerangnya secara brutal oleh orang tak dikenal. Bahwa penyerang itu adalah salah satu pasien si terapis yang pernah menyapa Jejen di awal cerita. Tentu saja ini dilakukan di bawah pengaruh hipnotis si terapis. Penyerang itu pun pastinya melakukan dengan tanpa sadar sampai harus meregang nyawa. Untung sang detektif selamat dari insiden ini meski harus dirawat di rumah sakit akibat luka tusukan pisau di perutnya. Jejen yang menengok sang detektif meminta untuk dipertemukan dengan ahli hipnosis yang biasanya bekerja sama dengan para aparat yang melakukan hipnotis kepada korban-korban kejahatan agar bisa meretrieve ingatannya atau menarik kembali memori sehingga dapat mengingat secara lebih detail saat kejadian perkara dan momen-momen krusial lainnya sehingga bisa memberikan bukti akurat kepada polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Akhirnya, Jejen dipertemukan dengan terapis lainnya yang kita sebut saja si ibu yang mengatakan bahwa hipnoterapi adalah alat yang sangat kuat pengaruhnya yang bila dilakukan untuk kebaikan dan kejujuran maka akan berdampak positif, tapi bila dipergunakan di tangan yang salah maka akan menjadi kejahatan yang sangat berbahaya. Si ibu pun mengatakan akan mengamati apa yang telah ditanam di bawah alam sadar saat Jejen sedang berada di bawah sesi si terapis Colin. Jejen pun disugesti oleh si ibu untuk menarik kembali memori saat dia kehilangan waktu dan berada di bawah pengaruh sugesti buruk yang selama ini ditanam secara banyak dan berulang ke dalam pikiran Jejen. Bahkan si terapis Colin ini telah menanamkan sistem anti gagal yang berkelanjutan untuk mengantisipasi masuknya sugesti-sugesti lain yang dikhawatirkan akan menghapus sugesti yang sudah dia tanamkan ke Jejen. Jejen pun mengingat kembali hal-hal apa saja yang sudah dia alami di luar kendalinya. Dia pun mengingat sebuah rumah yang kerap dia kunjungi, yang saat dia cek di internet, ternyata alamat rumah yang dia lihat dalam ingatannya adalah alamat rumah yang dia yakini adalah milik mentornya si terapis yang pernah diceritakan sebelumnya. Jejen pun bermaksud untuk mendatangi rumah tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebelum pergi, si ibu-ibu meminta Jejen untuk bersedia ditanamkan sugesti, semacam pemicu balasan agar apabila nanti si Jejen dihipnotis lagi oleh si terapis Colin, Jejen bisa lebih mudah melepaskan diri dari pengaruhnya. Kemudian Jejen pun pergi dan menelepon sang detektif untuk menceritakan semua yang terjadi. Lalu bergegas menuju rumah tersebut meski sang detektif melarangnya karena sangat berbahaya mengingat mentornya si terapis ini adalah seorang agen CIA yang bisa mengontrol pikiran bahkan bisa menanamkan ingatan palsu kepada orang-orang. Sesampainya di alamat tersebut, Jejen menemukan rumah dalam keadaan kosong. Lalu tiba-tiba saat Jejen olohok melihat sebuah foto yang di situ ada si terapis dengan seorang wanita, datang si terapis ngagerewahkeun atau mendadak muncul mengagetkan Jejen dan menghipnotisnya. Sang detektif yang hariwang alias khawatir pun segera kabur dari rumah sakit dan menyusul Jejen yang saat ditelepon mengatakan tengah berada di kantor si terapis. Maka dikirimlah sejumlah polisi ke tempat tersebut. Namun saat polisi mendobrak kantor si terapis, tak ada siapa-siapa di sana karena sebenarnya Jejen tidak kemana-mana. Dia masih berada di rumah yang tadi.
Tapi atas pengaruh si terapis, dia seakan-akan berada di kantor. Jejen yang akhirnya sadar sebenarnya dia sedang berada di dalam kamar, yaitu kamar yang selama ini dia mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Ternyata si terapis telah menanamkan kenangan-kenangan dan momen romantik bersama istrinya ke pikiran Jejen. Berharap lama-kelamaan Jejen bisa menganggap itu adalah kenyataan agar dia bisa menjadi pengganti istrinya yang sudah tiada. Si terapis pun mengatakan bahwa Jejen adalah wanita yang paling sempurna di antara wanita-wanita lainnya setelah wanita-wanita sebelumnya dia lenyapkan karena ternyata mereka dianggap kurang mewakili profil istrinya, dan setelah dienyem-enyem dianggap tidak sepadan dengan pesona istrinya yang sudah tiada itu. Ebel sugan jelema teh. Sang detektif yang tiba di TKP pun segera mencari Jejen, namun kabur katewak dan gelut dengan si terapis. Lalu Jejen yang berhasil melepaskan diri kabur dari kamar dan melihat hal tersebut, kemudian meski masih di bawah pengaruh hipnotis, berjuang untuk tetap dalam kondisi sadar dan berusaha untuk menembak ke arah si terapis yang sedang gelut. Scene pun beralih ke keadaan Jejen yang saat sadar sudah dalam kondisi selamat bersama sang detektif. Jejen yang merasa takut pun ditenangkan dan ditangkap oleh sang detektif. Namun saat sang detektif menenangkan Jejen dan mengatakan sebuah kata yang ternyata kata itu adalah kata kunci untuk membuka segel hipnotis Jejen, di mana kata kunci itu adalah bagian dari sistem pemicu balasan yang pernah ditanam oleh si ibu-ibu Thea sebelumnya. Dan sadarlah Jejen bahwa yang nangkep dia itu bukanlah sang detektif, tetapi si terapis jahanam. Jejen pun lompat dan mendapati sang detektif beneran yang sedang ngelempreh bersandar dalam keadaan terluka akibat salah tembak dari Jejen sebelumnya. Dan saat si terapis ngudag, sang detektif meminta Jejen untuk mengambil pistol yang diselipkan di kakinya. Akhirnya dor, si terapis pun didor Jejen sampai pupus alias tewas. Waktu berlalu. Scene pun memperlihatkan Jejen yang kembali menjalani hari-harinya, mendampingi Ian yang kondisinya membaik dan menemui sang detektif yang telah mendapatkan promosi atas prestasinya. Film pun cacap alias tamat. Yeay. Melalui film ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Kadang, orang yang kita anggap baik dan alim ternyata adalah orang yang zalim. Dan sebaliknya, orang yang nampak jambrosan, berangasan, menakutkan, bisa jadi dia adalah manusia yang budiman. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah kita berdoa agar selalu dipertemukan dengan orang yang baik, karena hanya doa yang bisa merubah takdir dan menyelamatkan kita semuanya. Demikian, Cemimit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share review film ini agar Ece semangat membuat review-review film-film selanjutnya. Mangga atuh permio sadayana. Bye. Ayangku Kang Maman tumpak mobil sedan, sedana ujutan di kolong jembatan Omian. Boneka cantik dari India, bujur Cemimi.